Namaku Laila. Usia baru 19 tahun, tapi sejak kecil aku sudah terbiasa dengan kehidupan di tepi laut. Rumahku kecil, terbuat dari kayu, berdiri di tepi pantai di desa nelayan. Ayahku seorang nelayan yang jarang pulang karena melaut berhari-hari. Ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Aku sendiri membantu dengan menjual jagung bakar setiap sore di tepi pantai. Pantai itu sederhana, tapi selalu ramai ketika senja. Anak-anak bermain bola, remaja berjalan berkelompok sambil tertawa, dan pasangan muda duduk di pasir menatap matahari yang perlahan tenggelam. Di antara keramaian itu, aku duduk di kursi plastik kecil, memanggang jagung di atas bara. Asap tipis mengepul ke udara bercampur aroma asin laut. Hidupku berjalan biasa. Pagi membantu ibu, sore jualan, malam mencatat hasil dagangan. Tidak ada yang istimewa, sampai suatu sore, seorang pria asing muncul. Ia datang dengan langkah tenang, mengenakan jaket tipis, celana panjang yang sedikit lusuh, dan tas punggung. Wajahnya kecoklatan, matanya tajam tapi teduh. Ia berhenti di dekat warungku, menatap jagung yang sedang kupanggang. "Boleh pesan satu?" tanyanya dengan suara dalam. Aku mengangguk, gugup entah kenapa. "Manis atau pedas, Mas?" "Campur saja." Aku sibuk memutar jagung di atas bara, mencoba menahan degup jantungku. Setelah matang, aku menyerahkan jagung itu. Ia duduk di bangku kayu kecil di dekat warung, menggigit jagung pelan sambil menatap laut. "Enak," katanya singkat, lalu tersenyum. Aku hanya mengangguk, wajahku panas. Esoknya, ia kembali datang. Duduk di bangku yang sama, memesan jagung dengan cara yang sama. Kali ini ia memperkenalkan diri. "Namaku Fadli. Aku pelaut, kapalku sering singgah di dermaga dekat sini." Aku terkejut, tapi mencoba tenang. "Oh, jadi Mas sering ke sini?" "Tidak juga. Baru kali ini aku sengaja jalan sampai pantai. Biasanya hanya di kapal." Sejak pertemuan itu, Fadli mulai sering datang setiap sore ketika ia tidak sedang berlayar. Kadang ia duduk diam, menatap laut dengan wajah penuh pikiran. Kadang ia mengobrol singkat denganku, menanyakan kabar atau sekadar membahas cuaca. Aku mulai menunggu-nunggu kedatangannya. Bara jagung terasa berbeda ketika aku tahu mungkin ia akan datang sebentar lagi. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Pantai sepi, hanya beberapa anak kecil yang masih bermain pasir. Aku hampir menutup dagangan ketika Fadli datang, basah kuyup. "Kamu masih jualan di hujan begini?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Kalau berhenti, nanti tidak ada uang buat besok." Ia terdiam sebentar, lalu duduk di bangku. "Kalau begitu, bakarkan jagung satu. Aku temani kamu sampai reda." Kami duduk berdua di bawah payung plastik seadanya. Suara hujan bercampur dengan suara ombak, membuat suasana begitu hening sekaligus hangat. Aku menatapnya sekilas, lalu buru-buru menunduk ketika ia balik menatap. Hari-hari berikutnya, kehadiran Fadli menjadi bagian dari hidupku. Ia bercerita sedikit demi sedikit tentang hidupnya. Tentang laut yang kadang tenang, kadang ganas. Tentang pelabuhan-pelabuhan yang pernah ia singgahi. Tentang mimpinya suatu hari punya kapal sendiri, tidak lagi ikut orang. "Kenapa ingin punya kapal sendiri?" tanyaku. "Supaya aku bisa pulang kapan saja aku mau," jawabnya. "Supaya aku punya alasan untuk kembali." Aku terdiam. Hatiku bergetar aneh mendengar kata-katanya. Malam itu, setelah menutup warung, aku duduk di kamar kecilku.
Jendela terbuka, angin laut masuk membawa aroma asin. Aku menatap buku catatan, menulis pelan. Kenapa aku merasa menunggu dia? Padahal aku baru mengenalnya. Apa laut benar-benar membawa orang asing untuk mengubah hidupku? Aku menutup buku, lalu rebah di ranjang tipis. Suara ombak dari kejauhan terdengar seperti nyanyian, dan dalam nyanyian itu, aku mendengar namanya. Sejak pertemuanku dengan Fadli yang semakin sering, aku merasa pantai ini berubah. Dahulu aku menganggap pantai hanya sebagai tempat mencari nafkah, tempatku menjual jagung bakar demi menyambung hidup. Tapi sekarang, setiap sore aku datang bukan hanya membawa bara dan jagung, melainkan juga harapan bahwa ia akan muncul dari arah jalan setapak, dengan senyumnya yang menenangkan, lalu duduk di bangku kayu kecil sambil menatap laut. Aku mencoba menyangkal pada diriku sendiri. Aku berkata, dia hanya pelanggan, hanya pelaut yang kebetulan singgah. Tapi semakin sering aku melihatnya, semakin sulit aku menipu hati. Bara api di tungku seperti menyalakan bara lain di dalam diriku. Suatu sore, pantai ramai oleh pengunjung. Matahari tenggelam indah sekali, sinarnya memantul ke permukaan laut seperti emas cair. Anak-anak berlari, pasangan muda tertawa, pedagang lain sibuk menawarkan jajanan. Di tengah keramaian itu, Fadli datang. Ia tidak duduk di bangku kayu, melainkan langsung mendekat ke warungku. "Laila," katanya sambil tersenyum, "aku ingin ikut bantu kamu bakar jagung." "Boleh." Aku kaget, lalu tertawa gugup. "Mas, ini pekerjaan kasar, tangan bisa kena bara." "Tidak apa-apa. Aku juga terbiasa dengan panas matahari di laut." Akhirnya ia benar-benar duduk di sebelahku, memegang jagung, memutarnya di atas bara. Orang-orang menatap heran, beberapa tertawa kecil. Aku merasa wajahku panas sekali, tapi juga bahagia. Malam itu, setelah pengunjung bubar, aku dan Fadli duduk di pasir, menatap ombak. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma asin yang menempel di kulit. "Kenapa kamu selalu menatap laut begitu lama?" tanyaku. Fadli terdiam sejenak. "Karena laut menyimpan rahasia. Setiap ombak yang datang membawa cerita dari tempat jauh. Aku suka membayangkan, mungkin ada pesan yang laut bawa untukku." Aku menatap laut juga, lalu berbisik, "Mungkin laut juga membawa kamu ke sini." Fadli menoleh cepat, aku tersipu, buru-buru menunduk. Tapi aku bisa merasakan tatapannya, hangat sekaligus dalam. Beberapa hari kemudian, Fadli tidak muncul. Aku menunggu di warung sampai malam, tapi kursi kayu itu kosong. Esoknya pun tidak ada. Hatiku gelisah, pikiranku dipenuhi tanda tanya. Apakah dia pergi selamanya? Apakah laut membawanya jauh dan tidak mengembalikannya? Aku bahkan kehilangan semangat menjual. Jagung terasa hambar, asapnya pedih di mata. Orang-orang bertanya, "Laila kenapa?" Biasanya ceria. Aku hanya tersenyum lemah. Baru pada hari ketiga, Fadli muncul. Wajahnya lelah, matanya sayu. "Maaf, aku harus ikut kapal mendadak," katanya. Aku tidak sempat pamit. Aku menatapnya dengan lega sekaligus marah. "Jangan pergi tanpa bilang lagi. Aku khawatir." Ia terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kamu khawatir padaku?" Aku tidak menjawab. Wajahku memanas. Tapi dari senyumnya, aku tahu ia sudah menemukan jawabannya. Sejak itu, hubungan kami semakin dekat.
Ia mulai membawakan ikan segar dari laut untuk ibuku. Ia membantu memperbaiki bangku kayu yang patah di warungku. Orang-orang desa mulai memperhatikan. Ada yang berkomentar ramah, tapi ada juga yang berbisik-bisik dengan nada sinis. Pelaut itu hanya singgah. Jangan sampai Laila berharap terlalu banyak. Kalau dia pergi lagi berbulan-bulan, siapa yang akan menjaga Laila? Aku mendengar semua itu, dan hatiku goyah. Tapi setiap kali Fadli menatapku, setiap kali ia berkata, "Aku akan kembali," aku ingin mempercayainya. Malam itu aku kembali menulis di buku harian. Laut memang tidak pernah diam. Tapi di antara ombak yang bergelora, aku menemukan sesuatu yang menenangkan. Fadli. Aku takut dia pergi, tapi lebih takut lagi kalau aku tidak pernah mengenalnya. Aku menutup buku itu, lalu menatap bulan yang menggantung di langit. Ombak terus datang, memukul pantai, membawa suara-suara yang tidak pernah selesai. Dan aku tahu, di antara suara itu, ada satu suara yang semakin memenuhi hatiku, suara Fadli. Hari-hari setelah kembalinya Fadli menjadi momen yang paling kurindukan. Aku semakin terbiasa dengan kehadirannya, seolah kursi kayu di depan warungku memang disediakan khusus untuknya. Setiap kali ia duduk di sana, dengan senyum lelah setelah seharian bekerja di kapal, aku merasa pantai ini lebih hidup daripada biasanya. Jagung bakarku terasa lebih harum, angin laut lebih sejuk, bahkan matahari terbenam lebih indah. Namun, bersamaan dengan itu, aku juga mulai dihantui rasa takut. Fadli seorang pelaut. Laut bisa saja membawanya pergi kapan saja, tanpa sempat memberi kabar. Aku tidak pernah tahu kapan ia benar-benar akan menghilang. Dan di tengah rasa itu, ada pula bisikan orang-orang desa yang membuat hatiku goyah. Suatu sore, ketika pantai dipenuhi wisatawan, aku sibuk memanggang jagung. Asap mengepul, suara tawa anak-anak terdengar, debur ombak menyatu dengan teriakan pedagang lain. Fadli datang, seperti biasa. Ia duduk di kursi kayu, tapi kali ini ada tatapan berbeda di matanya, lebih serius, lebih dalam. "Laila," katanya ketika aku selesai melayani pembeli. Aku menoleh. "Ya, Mas? Kamu tidak pernah lelah menunggu aku?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Maksudnya, aku sering pergi. Bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kamu menunggu di sini, dengan bara jagungmu, sementara aku entah di mana, melawan ombak. Kamu tidak lelah? Aku menatap laut sebentar sebelum menjawab. Kalau aku lelah, aku tidak akan terus menunggu. Aku percaya laut akan selalu mengembalikanmu ke sini. Fadli terdiam lama, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, aku berjanji. Selama aku masih bisa melawan ombak, aku akan selalu kembali padamu. Malam itu, aku menutup warung lebih cepat. Hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit. Aku berlari pulang dengan tubuh basah kuyup. Di rumah, aku menyalakan lampu kecil, lalu menulis di buku harian dengan tangan gemetar. Dia berjanji. Tapi bisakah aku percaya pada janji seorang pelaut? Ombak bisa saja merenggutnya kapan saja. Namun kenapa aku ingin sekali percaya? Aku menutup buku itu, lalu berbaring. Tapi mataku tetap menatap langit-langit kamar. Suara hujan di atap seperti mengulang kata-katanya. Aku akan selalu kembali. Beberapa hari kemudian, Fadli mengajakku berjalan di sepanjang pantai setelah aku selesai berdagang. Ombak malam berkilauan di terpa cahaya bulan, pasir dingin menempel di kakiku. Kami berjalan berdua, tidak banyak bicara.
Laila, katanya tiba-tiba, aku tidak punya apa-apa. Hidupku hanya laut. Tapi kalau suatu hari aku punya cukup, aku ingin tinggal di sini. Aku ingin berhenti berlayar, membuka warung kecil, hidup sederhana. Bersama seseorang. Aku terhenti. Kata-kata itu membuat dadaku sesak sekaligus hangat. Bersama seseorang, ulangku pelan. Fadli menoleh, menatapku lama. Ya, bersama kamu. Aku merasa wajahku panas, angin laut seperti menamparku, tapi hatiku melayang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, membiarkan ombak menyamarkan suara degup jantungku. Keesokan harinya, gosip semakin kencang. Dua ibu-ibu di pasar berbicara sambil melirikku. Laila makin sering dengan pelaut itu, ya? Iya. Hati-hati, pelaut itu tidak menetap. Bisa pergi dan tidak kembali. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku perih. Malamnya aku bercerita pada ibuku. Bu, orang-orang mulai bicara. Mereka bilang aku bodoh menaruh hati pada pelaut. Ibuku menatapku lama, lalu berkata lembut, Laila, yang tahu hatimu hanya kamu. Tapi ingat, jangan sampai janji-janji kosong membuatmu kecewa. Kata-kata itu menempel di kepalaku berhari-hari. Aku mulai mempertanyakan janji Fadli. Tapi setiap kali aku menatap matanya, aku merasa ia sungguh-sungguh. Suatu malam, Fadli datang dengan wajah muram. Besok aku harus berlayar jauh. Mungkin tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Hatiku jatuh seketika. Seberapa lama? Mungkin sebulan. Mungkin lebih. Aku menunduk, menahan air mata. Kalau begitu, apa janji itu masih berlaku? Ia mendekat, menatapku serius. Laila, dengar baik-baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di laut. Tapi aku tahu satu hal, hatiku akan selalu kembali padamu. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya menangis, sementara ombak malam menjadi saksi bisu janji yang entah bisa terpenuhi atau tidak. Hari-hari setelah kepergian Fadli terasa hampa. Pantai masih sama, matahari masih tenggelam di ufuk barat, ombak masih memukul pasir dengan irama yang tak pernah berhenti, anak-anak masih bermain bola di tepi laut. Tapi tanpa Fadli, semua itu terasa berbeda. Kursi kayu di depan warungku kosong, dan setiap kali aku menoleh ke arahnya, dadaku terasa sesak. Aku tetap berjualan jagung, tetap menyalakan bara setiap sore, tapi api itu terasa dingin. Aku memutar jagung dengan tangan lemas, sementara pikiranku berkelana jauh ke tengah laut. Di mana dia sekarang? Apakah laut sedang baik atau sedang marah? Apakah ia sehat? Apakah ia memikirkan aku? Orang-orang desa mulai menatapku dengan berbagai cara. Ada yang kasihan, ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan berkomentar. Laila masih menunggu? Sudahlah, pelaut itu tidak akan kembali. Laut lebih kuat dari janji manusia. Jangan bodoh. Setiap kali mendengar itu, hatiku sakit. Tapi aku tetap datang ke pantai, tetap menunggu. Bahkan saat hujan deras sekalipun, aku duduk di warung, menatap kursi kosong itu, berharap suatu hari ia kembali dengan senyum yang sama. Malam-malamku penuh doa. Aku duduk di kamar kecil, menatap buku harian. Halaman-halamannya penuh dengan catatan tentang Fadli. Hari ini ia tidak ada. Hari kedua tanpa dia. Hari ketujuh, aku masih menunggu. Hari ke-10, aku mulai takut. Hari ke-14,
Aku ingin menangis setiap kali menatap laut. Tapi di antara ketakutan itu, aku tetap menggenggam janji yang ia ucapkan. Selama aku masih bisa melawan ombak, aku akan selalu kembali. Sebulan berlalu. Aku mulai kehilangan harapan. Kursi kayu itu tetap kosong. Bara jagung tetap menyala, tapi tak lagi mampu menghangatkan hatiku. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dengan warna merah darah yang indah tapi menyakitkan, aku memutuskan menutup warung lebih cepat. Aku berjalan menyusuri pantai, membiarkan pasir dingin menempel di kakiku. Ombak malam terdengar keras, seolah mengejek kesepianku. Aku berdiri lama di tepi air, lalu berbisik pada laut. Kalau benar dia tidak kembali, tolong kembalikan setidaknya kenangan tentangnya. Jangan buat aku menunggu sia-sia. Malam itu aku menangis keras. Ibuku memelukku, berusaha menenangkan. Laila, kamu masih muda. Jangan habiskan hidupmu untuk menunggu ketidakpastian. Aku terisak. Tapi, Bu, dia berjanji. Ibuku menghela napas panjang. Janji bisa patah, Nak. Laut terlalu luas untuk digenggam. Hari berikutnya, aku tidak membuka warung. Aku duduk di rumah, termenung. Anak-anak desa melewati rumahku sambil berteriak, "Laila tidak jualan hari ini." Aku pura-pura tidak dengar. Tapi sore itu, terdengar suara langkah tergesa di halaman. Aku keluar, dan di sana, Fadli berdiri. Tubuhnya kurus, kulitnya makin gelap, wajahnya letih, tapi matanya menyala penuh hidup. "Laila," katanya dengan suara parau. Aku kembali. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata langsung jatuh. Aku berlari menghampirinya, memukul dadanya pelan sambil menangis. "Kenapa lama sekali? Aku hampir percaya mereka yang bilang kamu tidak akan kembali." Fadli menahan bahuku, menatapku serius. "Laut memang keras, Laila. Kapalku rusak, kami terjebak badai, hampir saja aku tidak pulang. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat kamu. Itu yang membuatku bertahan." Aku terisak semakin keras. Di balik semua rasa sakit menunggu, aku tahu satu hal, janji itu nyata. Ia memang kembali. Malam itu, aku menulis lagi di buku harian. Dia kembali. Aku tidak peduli berapa lama ia pergi, berapa banyak ombak yang akan menghadang. Aku tahu, hatinya akan selalu kembali padaku. Dan kali ini, aku ingin percaya tanpa ragu. Kembalinya Fadli membuat seluruh desaku gempar. Orang-orang yang sebelumnya mencibir kini terdiam, beberapa bahkan pura-pura tersenyum ramah ketika melihat kami berjalan bersama di tepi pantai. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, bisikan tetap ada. Dia benar-benar kembali. Mungkin sekarang, tapi siapa tahu nanti pergi lagi. Laila bodoh kalau masih percaya penuh. Aku mendengar semua itu, meski berpura-pura tuli. Setiap bisikan menancap di hatiku, meninggalkan luka. Tapi ketika Fadli menggenggam tanganku diam-diam di bawah meja warung, aku merasa semua bisikan itu tidak ada artinya. Hari-hari berikutnya, Fadli sering menemaniku berjualan. Ia membantu menyalakan bara, mengupas jagung, bahkan mengantar pesanan ke pembeli yang duduk di tikar. Orang-orang desa menatap kami, sebagian tersenyum tulus, sebagian lagi melirik penuh curiga. Suatu sore, saat pantai ramai, seorang ibu-ibu mendekat. Ia membeli jagung, lalu berbisik padaku sambil tersenyum tipis, "Jangan terlalu percaya pada pelaut, Nak. Laut punya banyak rahasia,
begitu juga mereka. Aku hanya mengangguk, menahan perih di dada. Fadli yang mendengar komentar itu menoleh, menatapku, lalu berkata pelan, "Jangan dengarkan. Aku di sini, kan?" Aku tersenyum samar, tapi hatiku bergolak. Malam itu, Fadli mengajakku duduk di pasir setelah semua pembeli pulang. Ombak berkilauan diterpa cahaya bulan, angin malam dingin menusuk kulit. "Laila," katanya serius, "aku tidak bisa menjanjikan hidup yang mewah. Aku hanya pelaut biasa. Kadang aku ada, kadang laut memanggilku pergi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak main-main denganmu." Aku menatap matanya, mencari kebohongan, tapi tidak menemukannya. "Aku tahu hidupmu tidak mudah. Tapi aku tidak butuh mewah, Mas. Aku hanya butuh kepastian." Fadli menarik napas panjang. "Kalau begitu, izinkan aku bicara dengan ibumu. Aku ingin melamarmu, meski mungkin aku belum punya apa-apa." Hatiku bergetar hebat. Kata-kata itu seperti ombak besar yang datang tiba-tiba, menghantam pantai hatiku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Keesokan harinya, Fadli benar-benar datang ke rumah. Ibuku menyambut dengan tatapan hati-hati. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Aku mengintip dari balik pintu kamar, degup jantungku begitu keras. "Bu," suara Fadli terdengar mantap, "saya ingin melamar Laila. Saya tidak punya harta banyak, tapi saya punya niat, dan saya ingin hidup bersama dia." Ibuku terdiam lama. "Fadli, kamu tahu Laila hidup sederhana. Aku takut kamu tidak bisa menjaganya. Pelaut itu hidupnya keras. Kamu yakin bisa memberi dia kebahagiaan?" Fadli menunduk, lalu berkata, "Saya tidak bisa menjanjikan kemewahan. Tapi saya berjanji tidak akan meninggalkan Laila tanpa kabar. Saya akan selalu kembali, apapun yang terjadi." Air mataku menetes mendengar itu. Malamnya, aku menulis di buku harian. Aku tidak tahu masa depan. Aku tidak tahu seberapa kuat janji itu. Tapi aku tahu satu hal, aku mencintainya. Dan cinta ini lebih besar dari semua bisikan, semua tatapan, semua keraguan. Aku menutup buku itu, lalu menatap laut dari jendela. Ombak masih datang, tak pernah berhenti. Dan di antara suara ombak itu, aku mendengar janjinya berulang-ulang. Aku akan selalu kembali. Hari lamaran resmi Fadli akhirnya tiba. Rumahku yang sederhana dipenuhi suara orang-orang. Beberapa tetangga datang dengan senyum ramah, sebagian lain duduk berkelompok sambil berbisik-bisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka menembus dinding kamarku, di mana aku duduk dengan kerudung putih, jantung berdebar lebih keras dari ombak yang menghantam karang. Di ruang tamu, Fadli duduk dengan pakaian sederhana, kemeja putih bersih dan sarung baru. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh keyakinan. Ibuku duduk di samping, berusaha tenang, meski aku tahu ia juga masih ragu. "Fadli," suara ibuku terdengar, "kamu datang dengan niat baik. Tapi aku ingin mendengar sekali lagi, apakah kamu sungguh-sungguh? Hidup di laut tidak pasti. Laila butuh kepastian." Fadli mengangguk, lalu menjawab mantap, "Bu, saya tidak kaya. Saya hanya punya tekad. Tapi saya berjanji, apapun yang terjadi, saya akan menjaga Laila. Saya akan selalu kembali." Aku tidak melihat wajah ibuku saat itu, tapi aku mendengar helaan napas panjangnya. "Baiklah, kalau begitu, aku serahkan Laila padamu. Jangan kecewakan dia."
Hari akad nikah digelar sederhana di masjid kecil dekat pantai. Jamaah datang, sebagian benar-benar ingin mendoakan, sebagian hanya ingin memastikan gosip yang selama ini mereka dengar benar adanya. Aku duduk di sisi perempuan dengan kerudung putih sederhana. Tanganku gemetar, tapi ketika ku dengar suara Fadli mengucapkan ijab kabul dengan lantang, semua kegelisahan luruh. Saya terima nikahnya Laila binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hening sesaat, lalu saksi menjawab, sah. Air mataku langsung mengalir. Aku menutup wajah dengan tangan, tubuhku bergetar. Semua bisikan, semua gosip, semua rasa takut lenyap bersama kata itu. Sah. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku dan Fadli duduk di pasir pantai. Ombak datang silih berganti, bulan menggantung indah di langit. Kami tidak banyak bicara, hanya duduk berdua. Laila, katanya pelan, aku tidak tahu bagaimana hidup kita nanti. Mungkin akan sulit. Aku mungkin harus kembali ke laut. Tapi sekarang aku punya alasan lebih besar untuk pulang. Aku punya rumah, aku punya kamu. Aku menoleh, menatapnya dengan mata basah. Aku tidak peduli seberapa jauh laut membawamu. Selama kamu selalu kembali, aku akan menunggu. Fadli tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Kalau begitu, biarkan laut menjadi saksi kita. Ombak akan selalu datang dan pergi, tapi selalu kembali ke pantai. Begitu juga aku padamu. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Malam itu, aku menulis di buku harian terakhir kalinya sebagai Laila yang sendiri. Aku kini bukan lagi hanya penjual jagung di tepi pantai. Aku istri seorang pelaut yang berani melawan ombak demi cintanya. Aku tidak tahu masa depan, tapi aku tahu satu hal, cintaku tidak akan tenggelam. Karena setiap ombak yang datang selalu kembali ke pantai. Begitu juga dia, selalu kembali padaku. Aku menutup buku itu, lalu menatap laut dari jendela. Ombak bergemuruh, membawa nyanyian abadi. Dan di dalam nyanyian itu, aku mendengar janjinya lagi dan lagi, aku akan selalu kembali.